Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Johan Hasibuan, mahasiswa PPG PAI BIS 2 tahun 2024, LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model pembelajaran TPACK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk mengambil berkah, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Jadi, adapun judul pelajaran kita hari ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah, di sini Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah anak-anak sekalian yakin terhadap Rasul Allah? Ya. Yakin, Pak. Pertanyaan kedua, apa pendapat kalian setelah mengenal sifat-sifat Rasul Allah? Oke, silakan. Setelah mengenal sifat-sifat Rasul Allah, kita dapat belajar menjadi pribadi yang jujur, atau sidik, amanah, bijaksana, berkenan, dan penuh kasih sayang, serta termotivasi untuk mengikuti teladan mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk tangan dulu. Pertanyaan ketiga, pernahkah kalian melakukan perbuatan yang tercela? Oke. Dan bagaimana perasaan kalian setelah melakukannya? Menyesal, introspeksi, meminta maaf, dan berusaha tidak mengulanginya. Bagus. Tepuk tangan. Dan pertanyaan yang terakhir, apa sifat-sifat Rasul yang bisa kita teladani? Angkat tangan, kalian jawab. Oke. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan kebenaran, patenah, cerdas. Bagus. Jadi sifat-sifat Rasul Allah yang bisa kita teladani, yang pertama adalah sidik, amanah, tabligh, dan selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak Bapak sekalian mengikuti pembelajaran PAI dengan materi iman kepada
Nabi dan Rasul Allah diharapkan dapat menjelaskan, memahami dan meneladani sifat-sifat Rasul Allah dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan satu video. Jadi kerjamu adalah mengamati, dan setelah kamu mengamatinya, baru kamu nanti yang tidak paham silakan memberikan pertanyaan. Siap? Siap, Pak. Tidak ada yang ribut, hanya mendengarkan, mengamati dan baik. Setelah menyaksikan video tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi, pengertian Nabi dan Rasul itu adalah Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Itu adalah Nabi. Sedangkan Rasul itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan syariat baru kepada umatnya. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Pertanyaan yang lain ada? Oke, silakan. Apa tujuan diutusnya Rasul? Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntun umat manusia. Yang kedua, menjaga kebenaran. Dan yang ketiga, memberikan teladan untuk umat manusia. Sampai di situ masih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, di sini Bapak akan membagikan lembar permasalahan yang harus didiskusikan dalam satu kelompok. Jadi di sini ada tugas diskusi kelompok. Ini kita buat kelompok dulu. Ini kita buat namanya kelompok mawar dulu. Kelompok mawar. Ini kelompok melati dan ini kelompok matahari. Jadi di sini Bapak akan membagikan lembar permasalahan diskusinya. Nanti di kelompok itu kamu tulis nama kelompokmu dan tanggalnya. Dengarkan, Bapak sudah membagi lembar permasalahan diskusi. Di situ tertulis kelompok, kamu buat nama kelompokmu. Tanggal berapa hari ini kamu buat. Jadi mata pelajarannya adalah pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada Nabi dan
Oke. Di situ sudah tertulis permasalahan utama nomor 1 sampai nomor 4 dan petunjuk diskusinya adalah diskusikan teknologi yang bisa digunakan, video, aplikasi, animasi, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan cara mengintegrasikan teknologi dengan pengajaran yang mendalam. Nomor 3, temukan solusi untuk tantangan yang ada. Jadi di situ hasil diskusi yang diminta adalah masalah utama, teknologi yang digunakan, dan solusi dan strategi pembelajaran. Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Baik, silakan kerjakan. Sudah siap? Sudah, Pak. Baik. Setelah siap, maka per kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Jadi satu orang yang membacakan dan ditemani oleh kelompoknya ke depan kelas. Jangan lupa menulis nama kelompok dan tanggal. Sudah siap? Siapa yang pertama? Kelompok? Mawar. Oke, silakan. Mawar. Sini. Cara menyebutkannya, kami dari kelompok Mawar mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Satu, masalah utama. Siswa kesulitan memahami iman kepada Nabi dan Rasul serta kurangnya metode pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan teknologi. Dua, teknologi yang dapat digunakan, video, animasi, aplikasi mempelajari interaktif dan platform learning untuk menyajikan kisah Nabi dan Rasul secara menarik. Solusi dan strategi pembelajaran menggunakan media digital seperti video dan aplikasi interaktif untuk menyampaikan kisah Nabi dan Rasul serta memfasilitasi diskusi online untuk mendalami nilai-nilai kehidupan mereka. Oke, tepuk tangan dulu. Hasil diskusi anak-anak sekalian sangat bagus. Jadi memang betul. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi sangat mudah dipahami dan dimengerti. Termasuk dia video, animasi atau aplikasi pembelajaran yang interaktif dan platform e-learning untuk menyajikan kisah Nabi dan Rasul secara menarik. Di sini kita akan melakukan tepuk sifat wajib bagi Rasul. Bisa? Bisa, Pak. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Jumlahnya ada 4. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, patronah. Bagus. Setelah kita tepuk
sifat wajib bagi Rasul. Selanjutnya di sini Bapak akan memantapkan pemahaman kalian tentang sifat-sifat Rasul. Kalau sifat-sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya adalah siapa yang tahu? Oke, silakan. Jujur. Jadi siddiq itu artinya adalah jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, dan jujur dalam berbicara dan mengerjakan tugas. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya apa? Oke. Dapat dipercaya. Bagus. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Ya. Jadi kalau kita diberikan kepercayaan, maka kita harus menjaganya dengan baik, supaya tidak mengecewakan orang lain. Di sini Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya adalah membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Bisa dipahami? Oke, silakan kerjakan. Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan antar ke depan. Semuanya antar ke depan. Dengan selesainya mengerjakan tugas resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, sebelum kita tutup pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Judulnya Garuda Pancasila. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Dengan berakhirnya lagu nasional, maka kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.